Tepat pada Selasa 8 Juli 2025, video ini akan saya upload di YouTube. Ya, baik teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentius Antoni. Video ini merupakan presentasi saya untuk tugas akhir mata kuliah Database 1, yaitu Database Modeling and Query Languages, yang sedang saya tempuh di Universitas Cakrawala yang diampu oleh Bu Cantika Nur Previana. Baik kawan-kawan semua, tanpa panjang lebar lagi, saya rasa langsung masuk aja ya ke dalam desain database kasir yang telah saya buat. Ini namanya Flow POS ya teman-teman. Nah, jadi apa sih itu sebenarnya Flow POS ini? Jadi singkatnya Flow POS ini adalah sistem database kasir fiktif yang saya buat ya kawan-kawan. Jadi lebih dikenalnya itu POS ya, atau Point of Sale. Cuman di covernya ini saya tambahkan S, ini seharusnya Point of Sale ya, bukan sales ya. Nah, jadi point of sale ini adalah sistem yang biasanya digunakan di toko perbelanjaan ya, dioperasikan oleh kasir. Biasanya di retail ya, teman-teman, untuk mencatat jumlah transaksi keluar masuk item, kas, ataupun detail transaksi yang masuk, yang dilakukan oleh pelanggan yang terjadi di dalam perbelanjaan tersebut. Nah, biasanya contoh-contohnya seperti apa? Contoh-contoh POS ini seperti Moka ya teman-teman, yang biasa digunakan di coffee shop ya teman-teman. Kenapa mocha? Karena mocha ini cukup simple ya teman-teman, yang mungkin dipakai di coffee shop. Ya cuma kan kita sekarang konteksnya bukan membahas mocha ya teman-teman. Kita membahas si flow yang saya buat ini. Langsung aja mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya ya teman-teman. Nah, di slide kedua ini saya mau mengajak kawan-kawan semua untuk membahas tujuan utama dari desain database flow POS ini. Nah, di poin pertama ini kan disebutkan integritas data. Jadi maksudnya apa dari integritas data ini tujuannya? Jadi yang pastinya adalah memastikan data yang masuk dari transaksi pelanggan ya, teman-teman, bisa tersimpan akurat dan minim redundansi lah yang mungkin boleh saya katakan. Jadi nggak banyak data yang masuk teman-teman ke dalam database itu mempunyai nilai yang sama, tapi tercetaknya dua kali. Atau ada data ganda ya teman-teman. Nah itu yang biasa disebut sebagai redundansi data. Terus di poin kedua ini ada efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional ini diharapkan flow POS ini bisa mempercepat proses transaksi ya teman-teman ya. Terus juga bisa bikin lebih mudah untuk kelola master datanya seperti data produk yang sudah saya sebutkan tadi barusan, data termasuk data pelanggan juga ya yang berbelanja. Nah, kemudian bisa juga mungkin menyediakan data yang solid ya teman-teman untuk mempermudah dalam laporan dan juga analisis data. Nah, maka ini di poin ketiga ini ada kemudahan analisis. Kemudian keamanan terkontrol ini maksudnya apa teman-teman? Jadi keamanan terkontrol ini RBAC ya teman-teman, pernah dengar istilahnya mungkin, role based access control. Jadi akses ke dalam database ya ini diberikan sesuai dengan perannya ya teman-teman, diberikan sesuai dengan role atau posisi teman-teman. Misalnya contoh di sini ada 3 role ya teman-teman, ada admin, ada staff kasir, dan juga ada analis data. Nah, admin ini kan biasanya memiliki semua akses ya teman-teman, ya diberikan hak akses sepenuhnya teman-teman dapat. Sebagai admin tuh bisa yang pertama melihat data sudah pasti, kemudian memodifikasi data, menambahkan teman-teman, bahkan sampai menghapus data ataupun menghapus tabel ya teman-teman. Jadi create, read, update, delete itu bisa semuanya kalau oleh admin, karena admin ini yang menjaga datanya juga. Terus mungkin untuk staff hanya diberikan untuk melihat data, dan kemudian mungkin diberikan akses terbatas ya, bisa mengubah data, menambahkan data mungkin pada tabel data transaksi atau tabel data pelanggan, tapi tidak dapat menghapus, ataupun mungkin bisa menghapus ketika ada transaksi yang salah atau dibatalkan ya teman-teman. Nah mungkin itu bisa dihapus oleh si staff ya pada saat itu ya. Jadi sesuai dengan role-nya. Dan kemudian contoh mungkin untuk analis data mungkin bisa menarik data ya, melihat data ya, tapi tidak dapat bisa mengubah, menambahkan, apalagi menghapus. Nah ini jadi maksud dari poin keempat ini, keamanan terkontrol, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, untuk slide berikutnya, nah tentunya inti dari database ini adalah di dalamnya pasti kita sajikan data. Nah, jadi di sini saya mau ajak kawan-kawan semua juga, dan juga
untuk mengenal ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita memasukkan data yang kita dapatkan ke dalam database itu, perlu dikelola dulu teman-teman. Jadi perlu dinormalisasi atau mungkin bahasa sederhananya itu disaring ya, difilter gitu teman-teman. Nah, jadi ini saya tunjukkan data yang belum dinormalisasinya. Nah, di sini saya lakukan proses normalisasi datanya itu mulai dari tahap 1NF hingga 3NF. Jadi maksudnya apa nih? Dari first normal form sampai ke third normal form, teman-teman. Nah, sebenarnya sih untuk proses normalisasi data ini tidak hanya berhenti di third normal form ya. Jadi ini yang saya tahu sih sampai 8 tingkat ya, teman-teman. Jadi sampai 8 normal form, 8 NF, cuman yang saya lakukan di sini sampai 3 NF saja, teman-teman. Karena pertimbangan dari datanya yang sedikit, tidak juga banyak, dan juga jumlah tabel yang tidak terlalu menumpuk ya datanya itu. Jadi cukup sederhana untuk contoh data yang saya berikan sekarang. Nah, mungkin untuk bagian tabel dan kolomnya kurang terlihat ya, mungkin bisa saya perbesar sedikit. Di bagian ini teman-teman udah melihat kolom pertama ya. Dari data normalized data ini, tabelnya ini ada jumlahnya sekitar ada berapa tabel? Ini ada satu, 2, 3, kemudian ada nama kasir 4, ID pelanggan 5, nama pelanggan 6. Nah, di sini ada satu tabel yang menarik teman-teman. Nah, karena ini adalah tabel yang belum dianormalisasi ya teman-teman, yang belum dinormalisasi, tabel yang masih datanya mentah, maka di sini sudah terlihat teman-teman, sebelum memasuki tahap first normal form, di sini sudah terlihat adanya data yang seharusnya memang saling berketergantungan atau berkaitan, tapi tidak boleh digabung menjadi satu tabel, maka ini harus dipecah ya teman-teman. Nah, maka nanti akan dilakukan pemecahan pada tahap first normal form, yaitu pemecahan di tabel detail barang dibeli. Jadi nanti ada masing-masing tabel sendiri, ada kode produk, nama produk, harga satuan, dan kuantitas ya. Dan kemudian ini ada total transaksi. Nah, untuk di data yang belum normalisasi ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 tabel, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke tahap first normal form, teman-teman. Nah, di first normal form sendiri sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya ya, teman-teman. Jadi di tabel detail barang dibeli ini kita pecah ya teman-teman ya, menjadi masing-masing ya. Dan tidak boleh satu sebenarnya, karena ini kan memang saling berketergantungan, tapi untuk meminimalisir adanya redundansi data, data-data yang sama ya teman-teman, data-data yang punya nilai yang sama dan kemudian dicetak lebih dari satu kali atau ganda, maka dipisah. Maka sekarang kelihatannya jadi jauh lebih rapih ya teman-teman ya di first normal form ini. Nah, cuman namun data-data yang di first normal form ini belum urut. Ini ada normal, ada nomor invoice ya, ada tanggal transaksi, ada ID kasir, nama kasir, ID pelanggan, telepon pelanggan. Nah, sampai di tabel telepon pelanggan ini masih sama. Nah, namun tadi ada satu tabel di data yang belum dinormalisasi, itu ada tabel data detail barang dibeli. Nah, di sini kita pecah, teman-teman. Di sini jadi ada tabel kode produk dengan datanya ya. Teman-teman, di sini ada P1, P3, P2, ini belum diurutkan ya. Nah, ini ada nama produk, teman-teman. Di sini seperti contohnya ada kopi instan, roti tawar, dan lain-lain. Kemudian ada harga satuan dan kuantitas ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, terus tabel yang di data yang belum dinormalisasi, tabel total transaksinya kemana? Tabel total transaksinya tetap disertakan ya, teman-teman. Cuma memang di sini sepertinya terpotong di slide saya. Jadi bukan berarti dihilangkan ya, itu tidak dihilangkan tabelnya, tapi tetap disertakan. Nah, setelah dari proses first normal form ini sudah selesai, maka kita naik teman-teman ke tahap kedua, yaitu tahap second normal form. Nah, di tahap second normal form ini, yang tadinya di tahap first normal form ini mereka menjadi satu tabel ya teman-teman ya, kemudian dipisah menjadi tabel masing-masing teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu, kita mulai pecah ya teman-teman, di sini mulai terlihat jelas ya, karena masing-masing tabel ini dapat membentuk nanti setelahnya itu menjadi sebuah entitas teman-teman ya, yang nantinya akan kita buatkan ke dalam diagram, yaitu ERD, yaitu Entity Relationship Diagram ya teman-teman ya, diagram.
Nah, di sini kita mulai nih ada entitas transaksi teman-teman ya, ada tabel transaksi, isinya di dalamnya atributnya. Tentunya ada nomor invoice ya teman-teman sebagai primary key, karena primary key ini selalu yang unik ya. Jadi antar dengan yang lainnya itu tidak ada kesamaan ya teman-teman ya. Kemudian ada tanggal transaksi. Ya, tanggal transaksi ini bentuknya tahun, bulan, tanggal, jamnya ini detail ya teman-teman, dari jam, menit, sampai detik. Kemudian ada ID kasir, ada nama kasir, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, dan kemudian ada telepon pelanggan. Nah, sampai di sini mungkin sudah mulai terinci ya teman-teman. Nah, namun di dalam atribut yang ada di dalam tabel transaksi ini masih dapat kita pecah kembali teman-teman. Jadi di second normal form ini belum selesai. Di second normal form ini belum selesai ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, dipecah lagi menjadi berapa tabel teman-teman. Nah, ada dua tabel lagi teman-teman. Jadi untuk sebuah tabel atau data ya teman-teman ya, untuk memenuhi second normal form ini harus melewati tahap dari first normal form dulu. Jadi tidak ada lagi data yang masih redundant ya, redundancy teman-teman ya, atau data yang ganda teman-teman. Nah di sini ada lagi tabel produk. Nah, tabel produk ini ada kode produk sebagai primary key, ada nama produk dan harga satuan ya teman-teman ya, sederhana. Hanya ada 3 atribut ya. Dan kemudian di tabel detail transaksi ada nomor invoice ya sebagai foreign key, kode produk sebagai foreign key, dan kuantitas. Nah, mungkin di tabel detail transaksi ini ada sedikit keunikan ya teman-teman ya. Mengapa ada 2 foreign key dan tanpa primary key? Jadi tabel detail transaksi ini teman-teman sebenarnya adalah tabel penghubung ya, atau biasa disebut linking table. Nah, jadi tabel penghubung apa? Tabel penghubung antara tabel transaksi dengan tabel produk teman-teman. Karena tabel transaksi ini dengan tabel produk nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di ERD-nya ya teman-teman ya. Di tabel relasinya juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya jelaskan dulu dari datanya teman-teman, karena ini menyangkut ya. Karena menyangkut soal tabel data transaksi yang memiliki 2 foreign key tanpa primary key. Nah, jadi di linking table ini teman-teman, tidak lagi membutuhkan primary key karena apa? 2 foreign key ini bergabung dapat menjadi primary key teman-teman, karena ini adalah tabel penghubung. Tabel penghubung antar tabel transaksi yang ada di slide sebelumnya, di slide ini, dan kemudian tabel produk. Ini mempunyai relasi many to many ya teman-teman, banyak ke banyak. Nah, karena database yang di Flowpost ini adalah jenisnya database relasional, maka tidak dapat menghubungkan langsung atau tidak dapat diimplementasikan secara langsung untuk hubungan many to many-nya, maka membutuhkan linking table. Maka kita pecah lagi. Ada satu tabel namanya tabel detail transaksi sebagai penghubung antara tabel transaksi dan tabel produk. Nah, maka terciptalah atau terpecahlah menjadi ada tabel detail transaksi. Sejauh ini di tahap second normal form sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 3 tabel ya. Sejauh ini ada tabel transaksi, ada tabel produk, dan tabel detail transaksi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir ya yang saya putuskan, yaitu third normal form. Nah, di sini dibagi lagi teman-teman. Karena tadi di tabel transaksi itu ada ID kasir, nama kasir. Nah, ini seharusnya bisa dipecah lagi ya teman-teman menjadi tabel sendiri. Maka terpecahlah menjadi tabel kasir di third normal form. Karena untuk memenuhi third normal form, salah satu syaratnya ya teman-teman itu adalah tidak ada lagi ketergantungan transitif ya. Transitif dependency antar tabel. Jadi tidak lagi ada ketergantungan antar tabel memiliki kunci yang sama teman-teman ya. Bukan kunci yang sama, maaf. Jadi nggak ada lagi ketergantungan kunci antar tabel teman-teman. Kalau misalnya ada tabel yang sekiranya bisa dipecah menjadi tabel sendiri dan mempunyai hubungan, maka harus dipecah. Itu adalah transitive dependency. Nah, di tabel kasir ini ada ID kasir sebagai primary key dan nama kasir ya. Ini pecah dari tabel transaksi tadi. Kemudian ada lagi tabel pelanggan, teman-teman. Nah, ini pecahan juga. Ini ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, dan telepon pelanggan. Ya, maaf, ini. Nah, di tabel produk. Oh,
ini nggak kelihatan ini ya. Sebentar ya, teman-teman. Ini webcamnya saya pindahkan ya. Saya pindahkan ke sini untuk sementara. Ya, baik. Nah, saya zoom di tabel produk. Nah, di tabel produk ini ada kode produk sebagai primary key, ada nama produk, ada harga satuannya, teman-teman, dan kemudian terakhir ada tabel transaksi. Nah, ini tabel transaksi. Ada nomor invoice sebagai primary key, tanggal transaksi, ID kasir merupakan foreign key dari tabel kasir, dan ID pelanggan merupakan foreign key dari tabel pelanggan. Sejauh ini sudah terbentuk ya, atau terpecah menjadi 5 tabel ya, teman-teman ya. Karena ada termasuk tabel detail transaksi, ini sudah terpecah sebelumnya di second normal form, maka tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Di sini ada nomor invoice masih sama, kode produk masih sama, dan kuantitas. Maaf ya, agak lama nih kawan-kawan. Karena saya paskan dulu slide-nya biar terlihat sepenuh di layar ya. Nah, setelah data yang sudah dinormalisasi dan mencapai tab normal form, maka tadi sudah saya katakan sebelumnya, yaitu terbentuklah diagram relasi entitas ya teman-teman, atau entity relationship diagram. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, jumlahnya menjadi ada 5 tabel ya, lewat di tab normal form ini ada 5 tabel, ini tabel yang benar-benar sudah sangat baik ya, sudah difilter ya, sudah dinormalkan, normalisasi, maka menghasilkan 5 tabel yang masing-masing mempunyai relasi ya teman-teman. Jadi mungkin saya langsung jelaskan saja. Yang pertama di sini ada tabel kasir mempunyai relasi dengan tabel transaksi, yaitu one to many. Nah, relasinya apa di sini? Relasinya adalah melayani. Jadi maksudnya apa? Jadi mungkin sederhananya dapat dianalogikan sebagai berikut. Ada satu kasir yang bisa melayani banyak transaksi, teman-teman. Dan sebaliknya, satu transaksi ini hanya dapat dilakukan satu kasir ya, teman-teman ya. Nah, ini tabel transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu kasir. Dan kemudian di sini ada tabel pelanggan yang mempunyai relasi one to many juga dengan tabel transaksi. Ini sama, teman-teman. Satu pelanggan ini hanya dapat melakukan satu pelanggan ini dapat melakukan banyak transaksi, namun satu transaksi hanya dilayani oleh satu kasir ya, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya semua saling berhubungan atau mempunyai relasi aja, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada, nah ini yang saya katakan tadi, tabel transaksi dengan tabel produk ini mempunyai relasi many to many. Jadi banyak transaksi ini bisa jadi dapat juga banyak rincian produk di dalamnya ya, teman-teman ya. Sebaliknya, banyaknya rincian produk ini eh, terdapat di banyak transaksi, teman-teman ya. Aduh, ngomongnya. Lebih kurang seperti itu, teman. Tapi namun dalam relational database atau dalam database relasional, implementasinya hubungan many to many itu tidak dapat dihubungkan secara langsung, maka harus ada tabel penghubung, yaitu tabel detail transaksi, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi tabel transaksi ke tabel detail transaksi ini relasinya apa? Relasinya one to many. Satu transaksi hanya dapat memiliki satu transaksi ini dapat memiliki banyak rincian produk, teman-teman. Dan juga kemudian satu produk ini mempunyai hubungan dengan data transaksi. Jadi satu produk ini dapat muncul di banyak rincian transaksi yang berbeda. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk relasinya. Ya, jadi sudah cukup jelas ya, teman-teman. Kita selanjutkan. Nah, tentunya untuk berbicara database akan ada skenario-nya, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan melakukan DDL ya, Data Definition Language. Di sini skenario-nya adalah jelas membangun struktur database dari awal
Awal ini mulai dari membuat ya teman-teman ya. Di sini di bawah sudah ada keterangan create table, teman-teman sudah terlihat dengan jelas. Memodifikasi ini alter, jadi teman-teman dapat mengubah eh, tipe data, teman-teman dapat mengubah atau menambahkan kolom, ya seperti itu. Dan menghapus ini drop atau delete ya, teman-teman. Oke, mungkin saya perbesar gambarnya agar terlihat jelas. Nah, di sini. Ini terus diabaikan saja ya teman-teman ya. Jadi di sini tentunya sebelum kita melakukan pembuatan tabel dari data-data yang sudah kita sediakan, kita masuk dulu ke database-nya ya teman-teman. Namanya Flow POS ya, database. Kemudian kita langsung ketikkan query-nya ya, sintaksnya seperti ini, create table. Yang pertama kita buat tabel kasir. Di dalam tabel kasir ini ada ID kasir, tipe datanya variabel karakter ya, varchar 10. Nah, 10 ini adalah bukan jumlah karakter yang dapat disimpan, teman-teman. Jadi ini jumlah karakter yang ditampilkan di 10. Nah, ini sebagai primary key, nama kasir, variabel karakter sama 100, not null. Null ya, not null. Kemudian create table, tabel pelanggan, ada ID pelanggan, dan selanjutnya. Sama ya tentunya. Kemudian ada create tabel produk. Kemudian di selanjutnya ada create table, tabel transaksi, ada nomor invoice, variabel karakter, primary key, bla 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 bla, ada tanggal transaksi. Ya, di sini date time ya, teman-teman ya. Jadi ini tipe datanya bukan variabel karakter lagi, teman-teman. Karena nanti kalau sebagai variabel karakter, ini akan kacau nanti dikenali formatnya ya. Maka date time ya. Date time itu formatnya year, month, and date ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, defaultnya current timestamp. Nah, current timestamp ini adalah mengikuti tanggal yang ada di sistem, ya teman-teman ya. Kemudian ada ID kasir, ID pelanggan, nah constraint. Constraint FK. Nah, FK ini adalah foreign key, teman-teman. Kita tahu sebagai foreign key. Nah, jadi foreign key transaksi kasir, ID kasir, transaksi pelanggan, ID pelanggan. ID pelanggan ini dari tabel pelanggan, tabel kasir. Maksudnya seperti itu. Reference tabel kasir, tabel pelanggan. Kemudian ada create table, tabel detail transaksi. Masih sama ya teman-teman ya, nomor invoice, kode produk, kuantitas, primary key. Di sini ada dua, teman-teman. Karena kalau ada dua foreign key, ini bisa jadi primary key, teman-teman ya, digabung ya. Nah, kemudian hasilnya. Nah, di sini hasilnya terbentuklah 5 tabel yang sudah kita gambarkan ya di ERD dan sudah kita jelaskan relasinya. Yaitu ada tabel detail transaksi, tabel kasir, tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel transaksi. Seperti itu, teman-teman, untuk create table ya. Ini masih dipaskan. Kemudian dari create table ada juga alter table. Di sini alter table skenario yang saya lakukan adalah saya menambahkan kolom email ya, teman-teman, di tabel pelanggan. Nah, kemudian pada saat saya mau coba lihat ya, saya panggil select, saya mau pilih datanya. Kemudian mengapa empty set? Karena value-nya belum ada, teman-teman. Value-nya belum ada ya. Jadi pasti kalau misal walaupun kolomnya sudah dibuat, value-nya belum ada, teman-teman. Ini tetap akan empty set. Tanda berhasilnya apa? Tanda berhasilnya ini query affected record seperti ini. Kalau fail ini akan jadi error, teman-teman, biasanya. Atau gagal ya, maksud saya. Gagal error, kalau seperti ini sukses. Kemudian saya hapus kembali tabel emailnya. Seperti itu. Sebenarnya sudah termasuk di drop table ya, teman-teman. Nah, ini drop table atau delete table ya, teman-teman. Ini drop table. Untuk kita menghapus ya tabel ya. Nah, di sini skenario saya coba hapus tabel detail transaksi. Nah, di sini jadi tinggal 4 tabel ya, teman-teman. Nah, atau kawan-kawan. Nah, tapi ini tidak serta-merta hanya saya hapus dan kemudian saya biarkan ya, kawan-kawan. Ini saya buat lagi tabel detail transaksi karena nantinya akan terpakai di skenario selanjutnya, teman-teman. Nah, kira-kira untuk DDL data definition language-nya sampai di sini ya, teman-teman ya. Kita sudah memenuhi ya, ada create, alter, dan delete. Nah, selanjutnya ada
DML, teman-teman. Nah, DML, Data Manipulation Language. Jadi di sini skenarionya benar-benar yang seperti dilakukan oleh staf kasir ya. Teman-teman, mulai dari menambah transaksi, mengubah harga, membuat laporan penjualan. Jadi menambah ini kita insert ya, namanya teman-teman seperti yang di bawah ini contohnya, insert. Ini akan saya jelaskan. Kemudian mengubah ini bisa jadi sebagai update dan juga sebenarnya menghapus di sini ya, teman-teman. Delete itu juga termasuk mengubah. Dan membuat laporan ini sebenarnya termasuk ke dalam insert juga ya. Jadi di sini totalnya ada insert, ada update, dan ada delete. Dan ada select ya. Select saya lupa. Select itu melihat data ya, memilih data. Kita mulai dari insert dulu ya, teman-teman. Nah, insert di sini saya mau coba memasukkan value ya ke dalam tabel transaksi. Jadi di sini kita langsung query-nya kita ketikkan insert into tabel transaksi. Nah, di sini kita definisikan teman-teman. Kita definisikan untuk atribut ya, kolom yang ada di dalam value. Karena ini adalah data yang kita pertama kali masukkan, value yang pertama kali kita masukkan ke dalam tabel transaksi. Nah, nanti selanjutnya jika sudah ada value di dalam tabelnya atau sudah ada data lah teman-teman di dalam tabelnya ini, nantinya kalau ingin menambahkan data lagi, tidak perlu lagi mendefinisikan atributnya teman-teman. Jadi bisa langsung insert into tabel transaksi, ini hilangkan saja bagian ini, langsung ke value. Nah, langsung teman-teman buka kurung, tutup kurung, ya, open bracket, ya, left break, close bracket, kemudian pakai kutip satu, ya, kutip satu di setiap value yang mau ditambahkan. Misalnya kutip satu ini nambahin invoice ya, nomor invoice, kemudian tanggal transaksi, ID kasir, dan juga ID pelanggan. Di sini ada berapa ini yang saya tambahkan? 1, 2, 3, ada 4 ya. Nah, ini jumlah datanya seperti yang tertera tadi ya di awal teman-teman ya, yang sudah saya perlihatkan di third normal form. Nah, ini juga sama. Ini saya menambahkan tadi, setelah menambahkan value ke dalam tabel transaksi, saya lanjutkan menambahkan value ke dalam tabel detail transaksi seperti ini. Sama ya, teman-teman ya, query-nya juga sama, sintaknya sama, persis. Nah, ini kok nggak mau diklik ya? Oh, oke. Nah, di sini teman-teman. Ini webcamnya agak menghalangi ya, saya geser lagi teman-teman. Oke, baik. Oke, nah selanjutnya ada update table. Di sini ada dua skenario ya teman-teman ya di dalam update table ya. Saya ingin mengubah apa saja yang mau saya ubah. Yang pertama adalah saya mau ubah harga mie instan teman-teman ya. Harga satuannya dari 3.500 tuh naik jadi 4.000. Terus kemudian skenario keduanya adalah pelanggan namanya Joko Susilo ini mau mengganti nomor telepon ya teman-teman. Jadi langsung ini saya perbesar agar terlihat lebih jelas ya di update table-nya. Nah, di sini ada update table produk. Karena kan harga satuan mie instan ya, teman-teman, produk mie instan ya. Kemudian setting atur harga satuan sama dengan 4.000. Nah, menggunakan where nih teman-teman ya di sini. Where di mana kode produk sama dengan P4. Nah, di mana kode produknya P4. Jadi ubah harga satuan 4.000 di mana kode produknya P4. Nah, jadi mana tuh? Yang harga satuan 4.000. Kode produknya di mana? P4. Nah, ini P4 instan. Ini 3,5 rubah jadi 4.000 teman-teman. Query oke, one row affected, ya kan? Maksudnya 0.3 second, ya rows match one, change one, warnings zero, artinya sukses ya teman-teman. Kemudian saya select nih, saya coba select all ini ya, all column ya, all from table ya, tabel produk. Nah di sini tuh, benar ya teman-teman, sudah berubah P4 mie instan 4.000. Kemudian tadi Pak Joko Susilo ya, ubah nomor telepon. Kita masuk update, yang mau diupdate tabel mana? Pelanggan, set telepon pelanggan jadi nomor baru. Di mana ID pelanggannya, ID-nya Pak Joko Susilo ini adalah PLG 002. Nah ini, kita bisa lihat tuh, nomor teleponnya sudah berubah sesuai yang diinginkan. Seperti itu, kawan-kawan. Ya. Masih di data manipulation teman-teman, di terakhir, di delete ya. Di sini yang saya delete tabel apa ya? Oh, tabel transaksi. Yang saya mau delete adalah
tabel transaksi di invoice 2025 0705 004. Nah, ini jumlahnya harusnya ada 4 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Loh, kok 4-nya hilang? 4-nya sudah dihapus, teman-teman. Artinya proses delete-nya berhasil. Seperti itu. Kemudian untuk select table, skenario-nya apa? Di sini saya mau menampilkan produk yang harganya hanya di atas 10.000. Jadi tidak ada harga lain. Maka yang saya lakukan, saya query teman-teman. Saya panggil dong. Sintaksnya saya ketikkan select kode produk, nama produk, harga satuan. From table product, where harga satuan ya greater than ya, itu tandanya ya, lebih besar, kurung kurung besar ya, greater than 10.000. Maka yang dipanggil kopi instan 15.000, susu UHT 1 liter 22.000, roti tawar 18.000. Semuanya produk yang harganya di atas 10.000 saja yang tampil. Kemudian, teman-teman, nah di sini masih di data manipulation language. Di sini saya juga menyertakan inner join dan left join ya, teman-teman. Nah, jadi skenario di sini adalah sebelum saya melakukan proses query join ya, teman-teman. Jadi saya tambahkan dulu data pelanggan baru nih, data pelanggan nomor 5 ini. Namanya Ibu Watiningsi dengan nomor telepon yang tertera. Dan data produk baru yang belum pernah dijual nih, ada sabun mandi, harga 5.000. Nah, seperti ini. Ini kan data yang sudah ditambahkan ya, teman-teman. Jadi datanya sudah saya tambahkan dulu sebelum saya lakukan inner join dan left join. Kemudian saya ingin melakukan inner join, teman-teman. Nah, inner join. Di sini inner join, tabel apa yang mau saya gabung? Nah, di sini saya juga perlihatkan ya, ketika saya menambahkan produk sabun dan menambahkan pelanggan baru ya Ibu Wati. Kemudian saya lakukan select. Select, ya. Ini nama pelanggan, ya, tabel pelanggan. Kemudian nomor invoice, tabel transaksi ya ini seharusnya ya. Kemudian sama, T ini tabel transaksi, ini inisial ya, PTT ini inisial ya, P ini pelanggan, transaksi, dan juga transaksi. Di sini tanggal transaksi, from table pelanggan SP. P ini inisial pelanggan. Kemudian saya lakukan inner join tabel transaksi sebagai T, ya, tabel T, ke tabel pelanggan. Nah, jadi di sini yang saya lakukan adalah tabel transaksi saya gabungkan dengan ID pelanggan ya, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi ini sini ada tabel nama pelanggan, nomor invoice, ada tanggal transaksi seperti ini. Ini untuk contoh inner join. Sedangkan contoh left join ya, di sini sama, masih dengan tabel yang sama. Left join ini tabel transaksi dengan tabel ID pelanggan juga ya. Sama ini, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya dari inner join, saya coba right join. Nah, jadi right join ini skenario-nya berbeda. Right join ini saya ingin menampilkan semua produk dari tabel produk dan tabel detail transaksi. Di sini saya panggil nih tabel PR. Nah, PR nih, PR ini tabel produk. Terus PR ini dari harga satuan masih dari tabel produk ya, teman-teman. Kemudian DT. Nah, ini DT ini detail transaksi ya, inisial ini, teman-teman. Nomor invoice. Kemudian saya panggil juga kolom kuantitas dari tabel detail transaksi juga. Nah, kemudian from tabel detail transaksi sebagai DT. Nah, kemudian right join tabel produk sebagai PR on DT. Nah, right join ini jadi seharusnya tabel produknya ada di sebelah kanan, di right ya, teman-teman. Right, ya, tabel produk. Nah, ini tabel detail transaksi. Nah, di sebelah kiri, teman-teman. Nah, isi ada nama produk, harga satuan, nomor invoice, kuantitas. Seperti itu, teman-teman. Ini kebanyakan saya rapikan tabelnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada data control language, teman-teman. Di sini skenario-nya adalah sebenarnya sudah saya jelaskan ya, teman-teman ya, soal yang keamanan datanya ya, teman-teman, keamanan terkontrolnya. Jadi di sini saya melakukan skenario menambahkan 3 user ya, teman-teman ya, sesuai dengan hak aksesnya ya. Ada admin, staf kasir, analis data. Nah, ini contohnya di create user.
Ini saya perlihatkan passwordnya ya, karena ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Ini passwordnya jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini bukan format password yang benar. Namun di sini karena ini juga database-nya fiktif, jadi ini saya perlihatkan saja tidak masalah. Nah, di sini saya create user, admin, ya, sini kasir, localhost ya teman-teman, karena ini masih di lokal database-nya, belum di deploy ke server ya. Kemudian di sini ada staff kasir, ada user analis data. Ya, ini kebetulan passwordnya terhalang juga oleh webcam saya. Ini apa perlu saya pindahkan ya? Saya pindahkan deh. Nah, setelah data control language ini selesai dari create user, kemudian kita lanjutkan untuk ini kok. Oh, maaf. Oke, baik. Nah, di sini kita lanjutkan untuk memberikan hak aksesnya ya, teman-teman ya. Grand user ini namanya aksesnya. Nah, di sini webcam saya cukup menghalangi juga. Aduh, maaf, malah tergeser layarnya. Nah, baik. Nah, di sini teman-teman dapat terlihat ya. Di sini saya memberikan hak akses kepada admin, hak sepenuhnya ya teman-teman ya. Grant all ya, jadi bisa select, update, insert, delete teman-teman ya. Jadi bisa milih data, lihat data, bisa menambahkan, bisa mengubah, dan juga menghapus. Nah, kemudian untuk staf kasir, ini aksesnya terbatas ya. Di sini saya berikan akses hanya boleh melihat ya, teman-teman. Atau boleh milih data saja di tabel produk. Kemudian saya juga hanya memberikan akses kepada staf kasir boleh melihat dan mengubah data hanya pada kolom nama pelanggan dan telepon pelanggan pada tabel pelanggan, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita batasi sampai ke kolom yang mana saja yang bisa diubah di dalam satu tabel. Jadi nanti ketika dilakukan akses tersebut atau diakses oleh staf kasirnya, maka ketika dia mencoba untuk mengubah dan melihat data atau memilih data dari tabel selain tabel pelanggan, maka akan ditolak ya. Nah, kemudian saya juga berikan akses untuk dapat menambahkan ya, bukan mengubah, ini beda, update ini mengubah. Menambahkan dan juga melihat data di tabel transaksi. Saya tambahkan lagi juga sama, melihat dan menambahkan data di tabel detail transaksi. Nah, untuk analis data sendiri ini saya berikan hanya melihat ya tentunya atau memilih data ya untuk analis data itu sendiri. Nah, kemudian jangan lupa setelah memberikan hak akses, jangan lupa untuk menjalankan perintah ini ya, flash privilege ya, teman-teman. Ini agar supaya hak akses yang kita berikan ini dapat bisa digunakan segera ya, atau bisa berjalan gitu. Karena kalau kita nggak berikan itu nanti takutnya tidak berjalan ya teman-teman ya. Jadi ketika si role-nya nyoba ya, salah satu role-nya mencoba akses ini malah error ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada transaction control language. Nah, jadi transaction control language ini saya menggunakan skenario ini mengelola integritas transaksi yang kompleks ya. Nah, yang pertama ini adalah kasusnya dengan pembatalan sebagian item menggunakan metode save point, teman-teman. Nah, jadi di sini langkah awalnya adalah sebentar, ini saya perbesar gambarnya. Nah, kita mulai dulu nih, teman-teman. Aduh, ini arahnya kemana? Kita mulai dulu transaksinya ya, teman-teman ya. Kita mulai dulu transaksinya. Kita mulai dulu transaksinya ya. Terus kemudian, nah, ini di sini transaksi yang mau dilakukan adalah ada pelanggan ya, pelanggan dengan ID nomor 4, Pak Doni Saputra ini ingin membeli susu UHT 1 liter, teman-teman. Kemudian kita akses dulu nih pelanggannya, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan transaksinya ya, KSR 02. Nah, KSR 02 ini adalah ID kasir ya, kasirnya ini kita. Nah, ini masih menggunakan dari akses root ya, teman-teman ya, karena ini sebagai contoh untuk transaction menggunakan metode save point. Di sini skenario-nya adalah pembatalan sebagian item ya, teman-teman. Kemudian kita insert ke dalam tabel transaksi nih, teman-teman. Ya, value-nya.
Nah, ini tadi. Nah, di sini ada error ya, for key primary. Ini abaikan saja, teman-teman. Ini saya ada yang salah ketik soalnya. Nah, kemudian di sini saya coba select from table transaksi, teman-teman. Nah, di sini terlihat ada nih invoice 2025 070505. Item pertama sukses. Nah, kemudian Pak ini apa namanya? Pak Doni ini ingin menambah roti tawar, teman-teman. Nah, 2 buah. Di sini kita langsung lanjutkan query-nya nih. Jangan lupa untuk transaksi item pertama yang sukses ini di save point dulu. Karena kan ini ceritanya pembatalan sebagian item. Nah, item yang dibatalkan ini adalah roti tawar. Nah, insert itu table, data transaksi, nomor invoice-nya, ENV 2025 kode produknya P3, kuantitasnya 2, ini roti tawar, oke. Dan kemudian, Pak Doni nggak jadi. Akhirnya kita rollback. Nah, menggunakan metode rollback ini, rollback to save point, item pertama sukses. Kemudian kita commit. Nah, nanti ketika dicek di dalam tabel detail transaksinya, maka yang masuk hanya yang 005, teman-teman. Maaf, bukan tabel detail transaksi. Tabel transaksi. Ketika dicek di tabel transaksi, maka yang masuk hanya item pertama, karena item ke-6-nya ini sudah dikembalikan ya, di rollback ya, nggak jadi, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari transaction control language menggunakan metode save point. Kemudian di metode kedua ini kita menggunakan metode ini kok nggak mau. Kenapa? Metode rollback. Maaf, yang tadi metode save point ya, pembatalan sebagian item, teman-teman. Nah, ini baru metode rollback. Di metode rollback ini, nah jadi ini sebentar ya, teman-teman. Ini ada yang error sepertinya di layar saya. Oke. Nah, di sini adalah untuk pembatalan total transaksi karena pembayaran gagal ya, teman-teman. Di sini ada transaksi masuk ya, teman-teman. 2025-006 ya dengan tanggal sekian, jam sekian, kasir 1, pelanggan pertama, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan nih data transaksinya. 05, 006, kode produknya 10, kuantitas 10, kode produk 4, kemudian kode produk 1, kuantitasnya 2. Nah, ini sudah sukses. Karena ini mungkin nggak bawa uang ya si ibunya ini, jadi mau kita batalkan saja, maka kita gunakan rollback, teman-teman. Kita gunakan rollback. Nah, ketika kita jalankan perintah rollback ini dan kita cek di tabel transaksi, maka tidak masuk transaksi yang nomor 6-nya. Karena apa? Sudah dibatalkan. Seperti itu contoh dari transaction ya, teman-teman ya, menggunakan metode rollback dengan skenario pembatalan total transaksi karena pembayaran gagal ya, teman-teman. Karena nggak bawa uang. Kita batalkan, teman-teman. Dan ini memang seringkali suka terjadi ya, terutama di perbelanjaan. Misalnya contoh lupa bawa uang padahal itemnya sudah di-scan, sudah nyangkut di sistem. Atau kartu debitnya ditolak, atau GoPay tidak cukup, misalnya seperti itu. Nah, ini maka akan bisa dilakukan ketika dalam skenario itu menggunakan metode rollback. Nah, teman-teman. Kemudian kita sampai ya, teman-teman ya. Saya juga di sini mencontohkan proses demonstrasi level isolation ya, teman-teman ya. Jadi isolation level di sini, nah ini sebentar saya baru sadar webcamnya digeser dulu. Ya, baik. Nah, jadi isolation level di sini saya demonstrasikan ini mau nunjukin tentang dirty rich ya, teman-teman ya. Jadi dirty rich ini apa? Nah, dirty rich ini adalah sebenarnya contohnya ya mungkin ya teman-teman ya. Saya juga bingung kalau menjelaskan dirty rich-nya ya, karena saya berikan contohnya ini, misalnya contoh ada transaksi A membaca data yang udah diubah oleh transaksi lain, transaksi B yang belum di-commit, teman-teman. Jadi ada data yang belum di-commit, sudah masuk, transaksi A ini bisa baca, dan kemudian transaksi B melakukan rollback, kemudian transaksi A nggak pernah ada, teman-teman. Nah, misalnya contoh seperti ini.
teman-teman mau ambil item, misalnya itemnya jumlah stoknya 50. Nah, misalnya yang B ini ternyata misalnya admin sedang tambahkan item 100 ya. Maka nanti ketika teman-teman lakukan kembali pemanggilan data, maka jumlah stoknya berubah menjadi 150, teman-teman. Itu karena apa? Karena dari transaksi B, dari admin itu belum komit ya, teman-teman. Tapi sudah dimasukkan datanya, sudah sukses query-nya. Terus teman-teman sementara di koneksi satunya, di koneksi A sebagai staff, itu sudah mengakses stok. Stoknya berubah tiba-tiba. Dan kemudian transaksi B ini melihat bahwa, oh transaksi A ternyata sedang melakukan pembaruan data juga atau pemanggilan data juga. Maka yang tadi, yang stok 100 ini di rollback teman-teman ya, dibatalkan. Kemudian transaksinya berubah lagi. Di stoknya itu jadi 50 jumlahnya. Nah, seperti itu contoh dirty rich ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat data yang belum sempat di-commit gitu. Nah, ini akan saya contohkan di slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi sebelum saya melakukan isolation level demonstration ini, kita membutuhkan dua koneksi ya teman-teman ya. Nah, ini sekaligus juga mencontohkan untuk hak akses yang saya berikan ke admin dan juga ke staff ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin, nah, di terminal yang sebelah kiri atau command prompt yang sebelah kiri ini menunjukkan koneksi A ya, teman-teman ya. Di sini koneksi A, ini untuk kasir. Kemudian yang sebelah kanan terminal ini koneksi B, admin. Nah, kita ibaratkan seperti itu ya, teman-teman. Kita mulai dari staf kasir dulu. Nah, jadi di sini skenarionya eh, seperti ini ya, teman-teman ya. Kita masuk dulu ke database Flowpost-nya. Kalau dia memulai transaksi di sini, nah di sini dia memanggil data, memilih data ya. Jadi data yang dipilih yang mau dilihat ini dari tabel produk, kode produknya P1, jumlahnya berapa? Yang di sini map select stock ya, dia mau lihat stok ya. Stok dari produk dengan kode produk P1. Stoknya ada 50, teman-teman. Stoknya ada 50 ya. Nah, tapi di sini saya juga lupa ya memberitahu teman-teman ya, maaf ini lupa saya sertakan. Oh, di sini ada set transaction isolation level read uncommitted. Nah, jadi di sini untuk membuktikan dirty reads, maka untuk tingkat isolasinya perlu diatur ke tingkat rendah ya, teman-teman, uncommitted ya, teman-teman ya. Kita kembali lagi tadi, nah dilihat di sini stok produk P1 ini 50. Nah, kemudian teman-teman, sementara sementara ya, teman-teman ya, di B, di sini juga di koneksi admin, ini maaf ya teman-teman ya, saya agak kekecilan juga sebenarnya. Maaf ya. Nah, ini saya permisan. Nah, di sini juga sedang menambahkan, sedang mengupdate produk ya teman-teman ya. Ditambahkanlah stok ini 150 kode produk P1 ini. Nah, ini belum di-commit teman-teman. Nah, jadi ketika staf kasir kembali melakukan pemilihan stok ya atau melihat stok ini, stoknya berubah tiba-tiba jadi 150. Nah, inilah contoh dirty rich ya. Teman-teman ya, ini contoh dirty rich yang sebenarnya. Ya, teman-teman ya. Contoh dirty rich yang sebenarnya. Dan kemudian maaf ya teman-teman ya, saya ada notifikasi tadi. Maaf. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Nah, akhirnya takut terjadi kesalahan data, maka si admin ini melakukan rollback ya, teman-teman ya, melakukan rollback. Nah, melakukan rollback dan kemudian karena staf kasirnya ini ragu, akhirnya dia commit saja. Nah, ketika ia lakukan kembali pemanggilan data, nah di sini terpotong, maka seharusnya data yang muncul itu kembali ke data awal, data 50. Nah, ini contoh dari dirty rich ya. Ini cukup berbahaya ya, teman-teman ya, karena dapat menyebabkan kesalahan data ya, teman-teman ya. Seperti kok bisa berubah-ubah. Inilah contoh dirty rich, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya, wah, sudah selesai, teman-teman.
Ya, mungkin sekian ya teman-teman ya, yang bisa saya berikan, yang bisa saya presentasikan juga untuk Flow POS database ini. Mungkin sekiranya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Cantika juga yang telah mengizinkan adanya project ini ya teman-teman, sehingga hadirnya video ini. Ya mungkin kalau memang ada pertanyaan atau ada yang masih belum dimengerti dari penjelasan saya, bisa teman-teman tinggalkan komen saja ya teman-teman ya. Jadi baik, kira-kira sampai di sini ya teman-teman untuk presentasinya. Saya akan kembalikan ke slide awal buat cover. Ya, ini dia. Ya, kira-kira sekian ya teman-teman ya untuk penjelasan saya, presentasi saya tentang sistem database kasir yang saya buat ya, Flow POS ini. Dan saya nggak panjang lebar ya, saya ucapkan terima kasih. Dan ya, videonya sampai di sini saja. Goodbye.